Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mak. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Chen, yaitu di part kedua 1. Langsung saja. Makan coklat sambil udut dan tracrit. Cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Yang Chen Xiaoshu bersama Ling'er yang terdiam melihat harta jarahan yang didapat oleh mereka, dan Xiaoshu pun berkata, "Kakak, setelah kita selesai menjelajahi seluruh lembah, bagaimana kalau kita lanjut merampok orang lain lagi?" Sambil terlihat Ling'er di sana yang terbengong akan kata-kata Xiaoshu itu, dan ia pun bergumam, "Kalau Xiaoshu terus bersama Yang Chen, dia pasti bakal tersesat ke jalan yang salah." Lalu Yang Chen di sana pun menghela napas sambil berkata, "Xiaoshu, kau salah besar, jangan berpikir seperti itu." Dan Ling'er di sana pun tersenyum sambil bergumam, "Syukurlah, sepertinya Yang Chen masih sedikit berada di jalan yang benar." Tapi Yang Chen di sana pun malah berkata, "Apa yang kau maksud dengan merampok? Itu terdengar buruk sekali. Apa yang kita lakukan adalah menegakkan keadilan atas nama surga. Gangster seperti Kukai adalah orang jahat. Kita adalah penegak keadilan. Jika kita tidak menghukum pelaku kejahatan seperti mereka dengan hukuman mati, lalu siapa tahu akan ada banyak orang lagi yang tidak bersalah akan menderita oleh mereka." Di sana Ling'er pun terkejut dan bergumam, "Loh, kok dia malah lebih parah? Aduh, sesat." Lalu ia pun terdiam. Xiaoshu di sana pun berkata, "Kakak, kau memang berpengetahuan luas, kau tahu begitu banyak hal hebat." Lalu Ling'er pun memandangi Xiaoshu yang sedang tersenyum sambil bergumam, "Mulai sekarang aku harus menjauhkan Xiaoshu dari Yang Chen, jika tidak dia akan benar-benar kacau." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Ling'er yang terbengong di sana. Ternyata dari depan mereka terdapat kabut yang berwarna kehitaman menyelimuti area di depan mereka. Lalu Yang Chen pun berkata, "Apa yang terjadi di sini?" Dan Xiaoshu pun menjawab, "Aku merasa sangat nyaman. Aura yang berkeliaran di sekitar sini sangat bermanfaat untukku mengkultivasi Dark Truki." Lalu Yang Chen pun berkata, "Ayo kita periksa bagian dalamnya dulu." Sambil ia menuju ke arah dalam, dan di sana terlihat kabut itu yang semakin tebal. Lalu Xiaoshu pun berkata, "Tunggu kakak." Dan Yang Chen pun menjawab, "Apa kau menemukan sesuatu?" Dan Xiaoshu pun berkata, "Kakak, aku tidak menemukan apapun, tapi dark energi di sini luar biasa padat. Berkultivasi di sini selama 1 hari akan sama seperti berkultivasi di luar selama 1 bulan." Di sana Yang Chen pun terkejut dan berkata, Apa sehebat itu?" "Xiaoshu, Ling'er, kalian mundur dulu sebentar." Dan dengan cepat ia pun menghilangkan kabut di sekitar mereka dengan aura ki yang sangat membara kehitaman. Lalu Ling'er dari belakang Xiaoshu pun berkata, "Xiaoshu, apa yang ingin dia lakukan?" Xiaoshu pun menjawab, "Aku juga tidak tahu, tapi mari kita lihat saja nanti." Sambil terlihat Yang Chen yang diselimuti aura membara di sekujur tubuhnya, dan ia pun berkata, "Keluar!" Ternyata itu adalah sosok naga yang sangat besar mengelilingi tubuh Yang Chen. Di sana Yang Chen pun terdiam. Lalu di sisi Ling'er ia pun berkata, "Dua material spirit, bagaimana mungkin? Siapa dia sebenarnya?" Dan di sana aura membara itu pun perlahan menghilang. Lalu kita diperlihatkan sebuah tembok batu dengan aura membara yang keluar dari salah satu lubang batu itu. Di sana lubang batu itu pun seakan-akan memberi isyarat kepada Yang Chen. Di sana Yang Chen pun berkata, "Ketemu." Lalu Xiaoshu pun berkata, "Kakak, apa kau berhasil menemukan harta karun tersembunyi?" Di sana Yang Chen pun langsung memukul batu itu sambil berkata, "Wah, pasti itu." Jebret! Sambil terlihat batu itu yang hancur di hadapan Yang Chen bersama Xiaoshu dan Ling'er. Di sana Yang Chen pun berkata, "Hati-hati semuanya." Lalu mereka pun mengikuti Yang Chen, dan di sisi Ling'er ia pun berkata, "Xiaoshu, gelap sekali." Sambil kita diperlihatkan Yang Chen yang memasuki gua itu, dan ternyata dari dalam gua itu terdapat pohon yang berwarna hitam
hitam. Lalu pohon itu seakan-akan sangat menyeramkan yang diselimuti dengan aura kegelapan. Lalu Ling dari belakang Xiaosu pun ketakutan sambil berkata, Xiaosu, aku takut. Lalu Xiaosu pun memegang tangan dari Ling sambil berkata, jangan takut Ling. Dan di sisi Yang Chen, ia pun melihat ke arah pohon itu sambil berkata, pohon aneh apa ini? Karena ini bisa memikat Ancient Demon Dragon Material Spirit dan Shadow Mill Material Will di saat yang sama. Aku yakin ini pasti sebuah harta karun yang luar biasa. Xiaosu, bagaimana perasaanmu? Di sana Xiaosu pun malah ngiler sambil berkata, kakak, aku ingin memakannya. Lalu Yang Chen pun terbengong sambil berkata, Xiaosu, ini kan pohon, bukan makanan. Lalu Xiaosu pun menjawab, tapi aku masih ingin memakannya kakak. Dan Yang Chen pun berkata, kalau gitu coba saja sana, kali aja beneran bisa dimakan. Dan di sana Xiaosu pun mendekat ke arah pohon itu sambil ia menggunakan pedang. Lalu ia pun berkata, terpotonglah. Sambil ia menebas ke arah pohon itu, ternyata pedang Xiaosu itu pun patah dan ia pun terseret ke belakang. Di sana pohon itu makin berkobar membara dengan aura kehitaman. Yang Chen pun bergumam, kekuatan serangan itu setara dengan 1500 kg, tapi ini bahkan tidak meninggalkan bekas sedikit pun pada pohonnya. Dan bahkan pedang panjang di level rank kuning kelas rendah dibuat hancur seperti itu. Pohon kecil ini pasti memiliki sesuatu. Di sana Xiaosu pun bergumam, memalukan sekali, aku bahkan tidak bisa memotong pohon yang baru saja tumbuh. Sambil Xiaosu berdiri di hadapan pohon itu dan tiba-tiba Xiaosu pun akan mencabut pohon itu. Di sana ia pun ngos-ngosan tidak kuat mencabutnya. Lalu ia pun mendatangi Yang Chen sambil berkata, kakak, itu sangat berat. Lalu Yang Chen pun bergumam, haruskah aku mencoba menyerangnya menggunakan Blackwood Sword? Di sana ia pun membayangkan sedang menyerang pohon itu menggunakan pedang hitamnya, dan ia pun membayangkan pedang hitamnya itu yang patah. Di sana ia pun berkata, tidak mungkin, Blackwood Sword adalah pedang pertamaku. Paman Gusan juga bilang kalau aku tidak akan bisa membangkitkan Sword Will tanpa bantuan pedang ini. Aku takut pedang itu akan patah. Lalu Yang Chen pun akan memegang pohon itu sambil berkata, bagaimana kalau aku mencoba menggunakan Sentianjing? Dan di sana ia pun langsung berkultivasi di hadapan pohon itu. Lalu tiba-tiba pohon itu pun mengeluarkan cahaya kemerahan dengan menyerupai wajah yang berteriak. Di sana aura kegelapan itu pun diserap oleh dentian perut Yang Chen. Di sana aura hitam itu pun mengumpul di perut Yang Chen, dan Yang Chen pun bergumam, ini adalah Nether Tree. Tidak kusangka pohon ini adalah Nether Secret Tree yang legendaris. Di dalam mitos dikatakan bahwa Nether Secret Tree lahir di inti terdalam Netherworld dan dipelihara oleh mata air gelap ultimate. Itu tidak mungkin. Sambil ia menatap tajam ke arah pohon itu, lalu ia pun berkata, kita mendapatkan jackpot Xiaosu. Dan di sana Xiaosu pun berkata, kakak, apa kau baru saja membangkitkan Dark Attribute? Di sana Yang Chen pun tersenyum sambil berkata, tidak Xiaosu. Dan di sisi Ling ia pun menatap ke arah Yang Chen sambil bergumam, bukankah atribut Heavenly Dawi sudah ditentukan oleh takdir ketika seseorang lahir ke dunia ini? Bagaimana bisa Yang Chen membangkitkan atribut lain selain atribut api? Lalu di sisi Yang Chen ia pun berkata, ini adalah bibit Nether Secret Tree. Aku tidak tahu kenapa ini bisa muncul di Tianan Secret Realm. Untungnya ini masih benih. Jika ini sudah dewasa, pasti kita akan menjadi nutrisi untuknya dan mati tanpa menyisakan tulang sedikit pun. Xiaosu, ini jelas barang bagus. Pohon kecil ini memiliki cukup banyak sumber asli Dark Attribute. Jika kau menyerapnya, aku yakin Ultra Demon Truki dan juga kultivasimu akan sangat meningkat. Mungkin kau bahkan akan menembus ranah material realm. Di sana Xiaosu pun berkata, apakah itu sungguh-sungguh kakak? Lalu Xiaosu pun duduk bersila sambil memandangi pohon itu dan ia berkultivasi di sana. Tak terasa 3 hari pun berlalu. Di sana
aura itu diserap oleh Siosu. Lalu kita diperlihatkan pohon itu yang sudah menghilang di hadapan Siosu. Dan Siosu pun berkata, semuanya sudah kuserap habis. Lalu di sisi Yang Chen, ia pun berkata, kamu berhasil Siosu, kamu berhasil. Sambil terlihat Ling Er di sana yang hanya terdiam seakan-akan ia tidak mendapatkan jackpot apa-apa. Dan di sisi Yang Chen bersama Siosu, ia pun bertanya-tanya melirik ke arah Ling Er. Dan Siosu pun berkata, Ling Er, kita masih punya banyak waktu, lain kali pasti akan ada kesempatan dan peluang yang sesuai untukmu. Dan di sana Ling Er pun malah pergi meninggalkan mereka berdua. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan pohon yang sangat rimbun di hadapan mereka. Ternyata mereka memasuki area lain dari Secret Teanan, dan di sana terlihat gurun tandus di hadapan mereka. Dan Ling Er di sana pun terkejut sambil berkata, apa? Gas beracun? Lalu ia pun mendekat ke arah Siosu sambil berkata, ini adalah tempat di mana aku terkena racun oleh bunga beracun ketika aku memasuki Teanan Secret Realm setahun yang lalu, dan aku hampir mati karena hal itu. Dan di sana Yang Chen pun malah tersenyum dan berkata, santai saja, kan ada kita akan menjelajahi seluruh gurun ini dan menemukan harta karun. By the way, ketika menuju area inti gurun beracun, mereka memperlambat pergerakan mereka sambil Xiao Ling Er memegang kompas harta karun, sementara Yang Chen dan Siosu terus waspada dengan situasi di sekitar. Lalu tiba-tiba Yang Chen pun memberikan kode. Di sana ia pun berkata, ada sesuatu, sambil ia melihat ke arah pohon yang rimbun di hadapan mereka. Lalu Yang Chen di sana pun berkata, kalian pasti sudah capek bersembunyi di sana untuk waktu yang lama kan? Bagaimana kalau keluar dan istirahat dulu dengan kami? Sambil ia berbicara ke arah pohon itu, dan Siosu pun berkata, siapa di sana? Tunjukkan diri kalian. Lalu di sisi Ling Er, ia pun bergumam, apa benar-benar ada orang di balik semak itu? Kok aku tidak bisa merasakan apapun? Lalu tiba-tiba tangan Yang Chen pun mengeluarkan api membara. Di sana ia pun mengarahkan api di tangannya ke arah pohon itu, dan di sana pohon itu pun meledak dan terbakar. Tiba-tiba terdapat 3 orang di sana, dan mereka pun terbakar sambil berkata, sialan, api apa ini? Kenapa aku tidak bisa memadamkannya? Sialan, ini bahkan bisa membakar truk. Lalu salah satu orang itu marah sambil berkata, bocah brengsek, bagaimana kau bisa tahu kalau ada kami yang sedang bersembunyi? Lalu di sisi Ling Er, ia pun berkata, dia Bai Sheng, dia adalah sosok yang berpengaruh di area inti pelataran barat. Dia sejenis tiran di sana. Sambil terlihat Bai Sheng itu yang menatap tajam ke arah Yang Chen, dan ia pun berkata, dasar gila, kalian lebih baik meninggalkan semua barang berharga kalian di sini. Dan di sana Yang Chen pun malah tersenyum dan berkata, bagaimana kalau aku tidak mau? Lalu Bai Sheng dengan tatapan tajam pun berkata, aku sarankan kau lebih baik tidak melakukan hal bodoh ini demi kebaikan kalian sendiri. Dan Yang Chen pun menjawab, merampok juga sebuah teknik, dan ini bukanlah tugas yang mudah. Perhatikan baik-baik apa yang akan aku lakukan dan belajarlah kepadaku. Hei Siosu. Di sana Siosu pun maju dengan aura yang sangat membara. Lalu ia pun tersenyum sambil berkata, cepat lepaskan semua pakaian dan keluarkan semua barang berharga kalian. Dan jika kalian berani menyembunyikan satupun barang berharga, maka tempat ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir kalian. Di sana Bai Sheng pun terkejut dan bergumam, loh apa-apaan ini? Kan aku jelas-jelas yang akan merampok kalian. Kenapa kalian yang malah merampok kami? Kultivasinya hanya ada di tahap ke-9 True Material Realm. Bagaimana dia mendapatkan semua kepercayaan dirinya itu? Mungkinkah mereka memiliki bala bantuan? Sambil ia menatap tajam ke arah Siosu, dan di sana Yang Chen pun berkata, berhenti Siosu, gak boleh gitu, gak baik loh kalau merampok orang seperti itu. Lalu tiba-tiba Yang Chen pun memberi salam kepada Bai Sheng sambil berkata, salam senior, aku hanyalah seorang pemula yang datang ke Secret Realm untuk pertama kalinya. Akademi kita memiliki tradisi yang mulia, dan seorang senior seharusnya membantu junior mereka. Kau lihat, sekarang sudah 3 hari dan kami bertiga masih belum mendapatkan apapun. Sungguh menyedihkan.
Bukankah sebagai senior kalian seharusnya sedikit memberikan bantuan pada kami? Aku hanyalah anak kelas rendah. Aku tidak akan pilih-pilih asalkan itu senjata. Bahkan spiritual stone atau cincin dimensi juga tidak masalah. Sambil terlihat mereka yang terbengung mendengar ucapan dari Yang Chen itu. Dan di sisi Ling Er ia pun bergumam, dia memang sudah tidak waras. Lalu Bai Sheng di sana pun emosi sambil berkata, apa kau pikir aku ini bodoh? Yang Chen menjawab, sayang sekali, kau memang bodoh. Xiaosu, lakukan tugasmu. Sambil ia menyuruh Xiaosu untuk melawan Bai Sheng itu. Dan tiba-tiba Xiaosu pun menyerang ke arah Bai Sheng. Sambil terlihat Bai Sheng di sana yang terkejut dengan kepalan tangan dari Xiaosu itu. Dan Xiaosu pun berkata, calling Dragon Force. Lalu tiba-tiba Bai Sheng pun mengarahkan tinjunya ke arah pukulan dari Xiaosu itu. Dan di sana terlihat kobaran membara akibat benturan dari Xiaosu dengan Bai Sheng itu. Dan di sana Bai Sheng pun terlempar ke belakang sambil berkata, apa? Ada apa ini? Kali ini bersiaplah untuk mati. Sambil ia mengeluarkan aura membara dari dalam tubuhnya itu. Dan di sana kita diperlihatkan material spirit dari Bai Sheng yang berupa serigala yang berpedang. By the way, ini adalah grafik pertempuran seni bela diri Sheng Bai Sheng. Ini mengambil bentuk material spirit serigala emas yang mengamuk kemudian menggabungkan dengan seni bela diri utamanya. Di sana Bai Sheng pun marah sambil berkata, wah bodoh, biar aku tunjukkan padamu kekuatan sebenarnya dari seorang true material realm. Sambil ia akan menebas ke arah Xiaosu itu. Di sana Ling Er pun berkata, Xiaosu awas, menghindar. Yang Chen, bagaimana kalau Xiaosu tidak bisa menahan serangan ini? Tolong selamatkan dia. Sambil terlihat Yang Chen di sana yang menoleh. Lalu ia pun berkata, jangan khawatir, santai saja. Sambil kita diperlihatkan Xiaosu yang akan ditebas oleh Bai Sheng itu. Dan di sana Xiaosu pun berkata, Heavenly Cold Dragon. Dan ia pun menangkis serangan itu menggunakan pukulannya. Di sana Bai Sheng pun terlempar ke belakang. Dan ia pun berkata, Kau sangat kuat. Lalu ia pun bergumam, dengan hanya level 9 true material realm, bagaimana bisa dia menahan tebasan pertama 100-fold punitifku seperti ini? Lalu anak buahnya di sana pun terkejut juga sambil berkata, ada perbedaan 4 level di antara mereka, tapi dia masih bisa bertarung seimbang melawan bos. Lalu di sisi Bai Sheng ia pun berkata, harus aku akui kau memang sangat hebat, tapi hari ini kau masih tetap akan mati. Sambil ia mengeluarkan pedang aslinya di sana dengan kobaran yang sangat membara. Lalu anak buahnya pun berkata, selesai sudah, bos menggunakan tracer weapon di level rank kuning kelas atas. Tidak peduli seberapa hebatnya dia, kali ini dia pasti akan mati. Sambil mereka melihat ke arah Bai Sheng itu yang menggunakan material spiritnya lagi, Bai Sheng pun berkata, bocah arogan, apa kau pernah mendengar ini? Setelah pedang Qi Feng dikeluarkan, tidak akan ada seorang pun yang akan bisa selamat. Tebasan kedua 100-fold punitive blade. Sambil ia mengarahkan serangannya lagi ke arah Xiaosu. Di sana Xiaosu pun diselimuti aura kehitaman membara dan ia pun mengeluarkan Coiling Dragon menembus surga yang berupa sosok naga dengan kepala yang sangat banyak. Di sana Bai Sheng pun tak kuasa menahan serangan dari Xiaosu itu hingga ia pun terlempar jatuh mengeluarkan darah di mulutnya sampai ia terlempar jauh di belakang anak buahnya itu. Dan di sisi Xiaosu dengan aura membara ia pun menuju ke arah anak buahnya itu, tapi ternyata ia menuju ke arah Bai Sheng sambil ia memeriksa tubuh Bai Sheng itu. Lalu di sisi Ling Er ia pun bergumam, Sheng Bai Sheng adalah anak tertua dari keluarga Sheng. Ketika keluarga Sheng tahu bahwa Xiaosu yang telah membunuh Sheng Bai Sheng di Tianan Secret Realm, mereka pasti akan memburu Xiaosu habis-habisan. Lalu di sisi Xiaosu ia pun bertanya-tanya dan berkata, apa aku membuat masalah untuk kita? Lalu Yang Chen pun menjawab, sama sekali tidak. Surga
juga tidak akan bisa menyelamatkan orang sepertinya. Lagian dia sendiri kan yang mau mati. Sambil kita diperlihatkan Ling Er di sana yang melirik ke arah Yang Chen dengan ketakutan. Lalu Xiaosu pun berkata, "Kakak, aku mendapatkan banyak barang bagus darinya. Bagaimana kalau kita membaginya sekarang?" Lalu Yang Chen pun menjawab, "Kita harus segera keluar dari sini. Waktu kita padat, ayo kita pergi ke tempat lain." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan pedang menancap di sana dan beberapa tengkorak manusia di area itu. Lalu mereka bertiga pun berjalan di area itu sambil kita diperlihatkan Ling Er di sana yang berkata, "Dalam setiap ekspedisi ke Tianan Secret Realm akan selalu ada pertumpahan darah di mana-mana dan mayat tersebar di mana-mana." Lalu Yang Chen pun berkata, "Tidak heran tingkat kematian di sini sangat tinggi. Bahaya sebenarnya bukanlah bis tapi manusia." Lalu Ling Er pun berkata, "Hore, kita akhirnya keluar." Dan Yang Chen pun menjawab, "Ayo kita istirahat dulu di sini." Sambil mereka beristirahat di sana, dan Xiaosu pun berkata, "Medan berbatu ini kering dan pemandangannya juga indah. Ini seharusnya tempat yang sesuai untuk kita istirahat." Lalu tiba-tiba Ling Er di sana pun terkejut dengan gemetar tubuhnya. Lalu ia pun mendekat ke arah Xiaosu dan ia pun merangkul Xiaosu di sana ya Ternyata dari kaki Ling Er ia pun dihinggapi oleh belatung di sana dan ia pun terkejut sambil ketakutan langsung merangkul ke arah Xiaosu. Di sana Xiaosu pun berkata, "Ling Er, tidak apa, aku ada di sini." Sambil Ling Er menatap haru ke arah Xiaosu, dan di sana Xiaosu pun malu-malu dan mereka pun akan berciuman. Tapi Ling Er pun berkata, "Xiaosu, bagaimana bisa kakakmu punya 2 material spirit?" Lalu Xiaosu pun berkata, "2? Kurasa aku pernah melihat dia menggunakan 3 material spirit." Di sana Xiaosu pun terkejut dan berkata, "Apa? Itu mustahil. Tidak ada seorang pun yang pernah memiliki 3 material spirit sejak zaman kuno." Lalu tiba-tiba Xiaosu pun merasakan sesuatu dan ia pun menoleh. Ternyata itu adalah Ling Xi dan Xiaoxin yang sedang berlari ke arah mereka. Dan di sana Yang Chen pun terkejut melihat Ling Xi, dan Ling Xi pun berkata, Yang Chen, Yang Chen." Dan Yang Chen pun berkata, "Ling Xi, Ayang Ling Xi." Dan mereka pun langsung berpelukan di sana. Dan Ling Xi pun berkata, "Ayang Chen, lari, cepat menjauh dari sini." Lalu Yang Chen pun berkata, "Emangnya siapa yang mengejarmu?" Lalu di sisi Xiaoxin ia pun ngos-ngosan sambil berkata, Seekor serigala berbisa yang telah mencapai level 9 material art." Di sana Yang Chen pun terkejut sambil berkata, "Serigala berbisa level 9 material art, cepat lari." Sambil ia menggandeng Ling Xi di sana. Lalu kita diperlihatkan serigala itu yang menuju ke arah mereka. Yang Chen pun sambil berlari ia pun bergumam, ada sesuatu yang tidak beres. Dari mana serigala mengerikan ini berasal dan kenapa dia terus mengejar Ling Xi dan Xiaoxin? Di sana mereka semua berlari menghindari serigala itu. Lalu di sisi serigala ia pun masih mengejar mereka. Yang Chen pun bergumam, kenapa sulit sekali menyingkirkannya? Pasti ada sesuatu yang dimiliki Ling Er yang menarik perhatian serigala beracun itu. Jika terus seperti ini, serigala itu pasti akan segera menangkap kita. Sambil kita diperlihatkan Yang Chen mengeluarkan pedang hitamnya. Lalu ia pun bergumam, waktunya bertaruh, kesadaran membunuh. Sambil kita diperlihatkan serigala itu langsung terdiam di sana dan cingak-cinguk melihat ke kanan ke kiri dan bersambung.